adalah menutup mata mayit itu ketika mata terbuka, sebagaimana juga yang telah diajarkan oleh Rasulullah tatkala beliau takziah ke rumahnya Abu Salamah dan dilihat oleh Nabi, maka beliau terbuka, lalu Nabi menutup dengan tangan kanan, dan ketika menutup itu dengan mengucapkan basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan inna ruh ida qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya kata Nabi, roh itu apabila dicabut maka pandangan itu akan mengikutinya, sehingga wajar ketika mata terbuka ya, pada saat roh dicabut itu adalah sesuatu yang wajar. Ada perlu kita takutan ya, atau perlu menganggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Ini adalah sesuatu yang wajar. Nah, kemudian juga bagi orang yang takziah itu hendaknya mengucapkan al-istirja. Al-istirja itu artinya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni bi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, lindungi aku dalam musibah yang aku hadapi. Ajirni, selamatkan aku, lindungi aku dari musibah yang Engkau berikan kepadaku. Wa akhluf li khairan minha, dan gantilah musibah itu dengan yang terbaik, dengan yang lebih baik daripada musibah yang Kau berikan. Maka kata Nabi SAW, bagi siapa yang membaca doa tadi, doa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi tadi, illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi, Allah pasti akan mengganti ya, daripada musibah yang dia hadapi, yang dia yang dia alami ketika itu, dengan Allah memberikan yang lebih baik daripada itu ya. Jadi apapun musibah yang kita, dan ini secara umum doanya ya, ketika kita mengalami satu musibah, ketika kita dihadapkan dengan satu musibah, satu ujian, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ajirni bi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, ketika kita membaca doa ini, tentu kita harus bersabar dengan musibah itu, maka Allah pasti akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Nah, doa ini juga yang diajarkan oleh Nabi kepada istri Abu Salamah, Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal. Dan doa ini dibaca oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah membaca doa ini, qalat falamma tawaffa Abu Salamah, jar Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal dunia, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi itu aku baca, jar Ummu Salamah. Ya. Qultu ma amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadaku untuk membaca doa tadi. Maka kata Ummu Salamah, fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengganti bagiku yang lebih baik daripada Abu Salamah.
Allah mengganti yang lebih baik daripada musibah yang aku hadapi. Ya. Jadi beliau kehilangan suami, lalu Allah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imbah meninggal, enam laki, Abu Salamah meninggal, lalu Nabi mengambil istri, diambil bini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah tentu yang didapat oleh beliau Abu Salamah ya, lebih baik daripada Abu Salamah, karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian yang selanjutnya adalah barakatul doa indal mait. Barakatul doa indal mait. Ya, jadi begitu besar keutamaan doa yang kita ucapkan, begitu besar berkah daripada doa yang kita ucapkan ketika kita mendoakan orang yang meninggal. Yang beriliman hadara mayitan ayyadullah bil khairi lahu wa lil mayyit. Jadi bagi orang yang hadir terhadap mayit, baik ketika ia takziah ataupun ketika ia ziarah kubur, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah bil khairi, ya, dengan doa yang baik, doa kebaikan bagi dirinya dan bagi mayit. Fa innahu yurjalahul ijabah li ta'minil malaikati ma'ahu. Karena doa yang diucapkan ketika seseorang hadir, ya, baik saat dia takziah atau pada saat dia ziarah kubur, itu adalah doa yang peluang dikabulkan oleh Allah itu akan lebih besar. Jadi peluang dikabulkan, kesempatan untuk dikabulkan doa itu adalah sangat besar sekali. Ditakminil malaikati ma'ahu, karena pada saat itu malaikat akan mengaminkan doanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan. Ya, apabila kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang sakit, ya, orang menggaring, orang menggaring ziarah takziah kepada orang yang sakit, awil mayit atau mayit atau orang yang meninggal dunia, faqulu khairan, maka pada saat itu berkatalah dengan perkataan yang baik atau berdoalah dengan doa yang baik. Fa innal malaikatu yu'minuna 'ala ma taquluna, karena pada saat itu malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata. Ya. Ummu Salamah berkata, tak kala Abu Salamah meninggal dunia, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, quli, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma ighfirli wa lahu, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia, maksudnya kepada mayit, kepada Abu Salamah, wa aqabani minhu uqban hasanatan, dan gantilah doa Nabi tadi,
yang diajarkan kepada Ummu Salamah tadi, dan gantilah daripadanya keturunan yang lebih baik daripada keturunan yang ada. Fakultu, kemudian aku mengatakan, aku berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu Muhammadan. Maka aku katakan doa tadi, fa'aqabani, lalu Allah Subhanahu wa taala gantikan bagiku khairun li, yang lebih baik daripada, yang lebih baik untukku, yakni Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya, tahrimun nihayah wa du'a bid'awal jahiliyah wa jawazul baka bi ghairi nadbin wala nihayah. Jadi larangan juga ketika takziah, ketika ziarah kubur atau takziah, itu adalah nihayah. Nihayah. Apa itu nihayah? Nihayah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimaksud dengan nihayah itu adalah latmul khudud. Yang pertama, latmul khudud, memukul-mukul pipi. Kemudian yang kedua adalah syakul juyu, artinya merobek-robek baju, jadi merabik-rabik baju sampai kancingnya paculan. Nah, kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan nihayah dalam hadis tersebut adalah da'a bid'awal jahiliyah. Da'a bid'awal jahiliyah artinya berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana ketika mereka kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan keluarganya, lalu yang mereka lakukan itu adalah latmul khudud, mereka pukul-pukul pipi, kemudian mereka juga merobek-robek baju, dan mereka berteriak-teriak. Nah, sehingga karena inilah Bapak Ibu sekalian, awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur, karena hal-hal yang demikian. Karena kaum muslimin, keimanan mereka, akidah mereka, tauhid mereka belum begitu kuat, belum begitu sempurna. Lalu tradisi-tradisi jahiliyah ini, ya, ketika itu masih mereka praktekkan, masih mereka lakukan. Itu diantara adab-adab juga yang termasuk larangan Nabi SAW ketika takziah atau ketika ziarah kubur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kitmanul muttasil idza ra'al makruha. Nah, ini sangat penting sekali, ya, khususnya bagi orang yang memandikan mayit. Jadi ada yang bertugas memandi mayat itu itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada yang dilarang oleh Nabi SAW. Dijelaskan, la syakka annal mayyit yura alaihi asar. Tidak ada keraguan bahwa setiap mayat, setiap orang yang meninggal dunia itu pasti ada mempunyai asar, itu artinya bekas. Ada hal-hal yang tidak mengenakan. Kadang-kadang ada aib yang terdapat di dalam ini. Maka bagi orang yang memandikan, hendaknya dia menyembunyikan aib apa yang dia temukan ketika memandikan
mayit tersebut. Kayak apapun, kayak apa aja, air kurang kita mandi, jangan sampai dibuka airnya, dirahasiakan. Cukup kita aja yang tahu, jangan diperpadahkan lawan yang lain, jangan diumbar airnya. Karena setiap mayit itu tentu mempunyai air. Ada kalanya yang memiliki air, ya, apa aja yang kita temukan, ya, tangannya bergerak, ya, betis bergerak, mau lah bergerak boleh, ada mandi itu kan. Nah itu salah satu adab ketika memandikan. Maka hendaknya bagi orang yang memandi mayat, ya, sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang untuk, ya, menyebut aibnya kepada orang lain. Nah kemudian bagi orang yang menutup aib mayat ini, ya, pada saat memandikan, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memandikan mayat, fakatama alaihi, ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya arba'ina marratan, 40 kali. 40 kali. Ada yang mengatakan bahwa, para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 40 kali ini adalah ketika dia melakukan dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa yang diampuni sebanyak 40 itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi juga ada sebagian ulama yang mengatakan bukan hanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besarnya pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 kali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi luar biasa orang memandikan mayat ini, tukang mandi mayat, kalau dia bisa menjaga rahasia, maka luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 kali. 40 dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian, ya, larangan yang selanjutnya itu ketika seseorang takziah itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun su'ur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah, kata Nabi, ya, buatkanlah untuk keluarga Ja'far, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Fa innahu qad atahum, karena sesungguhnya keluarganya itu sekarang sedang mendapatkan musibah, dan pada saat itu mereka sedang sibuk mengurus jenazahnya. Artinya mereka saat itu sedang berduka. Maka Nabi memerintahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Jadi keluarga Ja'far di sini maksudnya adalah istrinya dan anak-anak Ja'far. Istri dan anak-anak Ja'far.
Jadi yang diperintahkan untuk membuat makanan itu adalah orang lain. Orang lain maksudnya tetangganya, orang-orang yang kerabatnya itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far yang sedang terkena musibah. Bukan sebaliknya, keluarga yang berduka yang membuatkan makanan untuk orang-orang yang takziah, orang-orang takziah kepada keluarga untuk takziah kepada mayit. Ya, ini sudah maklum ya. Tahu aja kita beritaan bahwa keluarga mayit itu dilarang untuk keluarga inti, maksudnya keluarga inti itu dilarang untuk membuat makanan bagi orang-orang yang takziah. Adapun ketika makanan tersebut dibuatkan oleh orang lain, tetangga, kerabat, maka hal ini yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab-adab ketika kita takziah ini terkait tentang sholat jenazah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah hatta yusalli 'alaiha, dan dia juga ikut mensolatkan terhadap jenazahnya, falahu qiratun, maka baginya mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah, dia solatkan jenazah tadi, kemudian dia juga ikut ke pemakaman untuk mengikuti prosesi penguburannya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan qiratan, dia akan mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan, ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud dengan qiratan, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mislu al-jabalainil azimaini. Dua qirat itu kata Nabi adalah seperti dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Dalam riwayat lain yang dimaksud dengan dua gunung yang besar itu adalah gunung Uhud. Jadi orang mengumpat menyembah yang akan menja, ada umpat ke kubur, dapat pahala, cuma pahalanya satu gunung Uhud saja. Namun umpat pulang ke kubur, ke pemakaman, dapat dua gunung Uhud. Itu terkait tentang sholat jenazah dan hadir di pemakaman, ikut ke pemakaman untuk proses penguburan jenazah. Kemudian yang selanjutnya, istihbabu taksiri sufufi alal jenazah. Anjuran untuk memperbanyak shaf ketika pelaksanaan sholat jenazah. Yang bagi ayah rusa'ah dan mayyit wa hadaruhu ala taksiri adadil musallin wa taksiri sufufihim bis shalah. Maka dianjurkan sekali bagi kaum muslimin untuk hadir ikut serta mensolatkan jenazah, dan hendaknya dalam pelaksanaan sholat jenazah itu memperbanyak orang-orang yang ikut sholat, artinya lebih baik lagi diusahakan banyak-banyak orang memperbanyak wa taksiri sufufihim, memperbanyak shaf di dalam pelaksanaan sholat sholat jenazah tersebut, hatta yanal mayyit syafa'atahu,
Nah, sehingga dengan banyaknya orang mengumpat menyembahyangakan itu, maka mayit itu akan mendapatkan syafaat. Mayit itu akan mendapatkan syafaat atau pertolongan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Aisyah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin, tidaklah seorang mayit, kata Nabi, yusalli alaihi ummatun minan nas, yang mana mayit ini disolatkan, disembahyangakan oleh orang-orang yablughuna mi'ah kulluhum yasfa'una lahu illa syafa'uhu fihi, di mana orang mengumpat menyembahyangakan ini itu jumlahnya 40 orang aja, 40 ekor. Mi'ah yablughuna liyablughuna mi'ah, maaf, mencapai 100 orang, mencapai 100 orang. Kulluhum yasfa'una lahu, seberataan yang 100 ikung ini mendoakan agar jenazah itu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam doa sholat jenazah itu kan isinya mohon ampun kepada jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa salji wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli zawjan khairan dari bagi bunadal khubri wa adabah. Rakaat yang kedua, Allahumma, yang ketiga, takbir ketiga, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Nah, itu kan semua doanya adalah doa memohon ampun, permohonan syafaat, pertolongan Allah kepada jenazah, kepada mayit. Nah, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 100 ikung aja orang mengumpat menyembahyangakan, seberataan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan syafaat, illa syafa'uhu fihi, melainkan Allah akan memberikan syafaat, Allah akan berikan pertolongan kepada jenazah tersebut. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, kata Ibnu Abbas, beliau bersabda, ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah seorang laki-laki muslim, ini juga berlaku untuk perempuan muslimah, bukan hanya laki-laki, tetapi siapa saja daripada orang muslim, orang Islam yang dia meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, di mana jenazahnya itu disolatkan oleh 40 orang. 40 orang, arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Nah, 40 ikung tadi tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik. Artinya mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah, mereka tidak beribadah kecuali diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka tidak melakukan peribadatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa syafa'ahullahu fi, kecuali melainkan Allah akan memberikan pertolongan atau ampunan kepada jenazah
jenazah tersebut. Nah, jadi tadi Nabi di hadis yang pertama tadi 100 ikom untuk membayangkan seberataan memohonkan ampun, berdoa, Allah akan memberikan syafaat ampunan. Di hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas, 40 ikom orangnya, 40 ikom ini mereka tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka juga jenazah tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa hal yang terkait tentang takziah. Nah, kemudian tentang ziarah kubur. Ziarah kubur sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dahulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Karena tadi yang sudah dijelaskan hadis Nabi SAW bahwa ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum muslimin dulu pada masa-masa awal Islam, karena masa-masa itu sangat berdekatan dengan masa-masa jahiliyah. Dan ketika itu pada periode Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, lumayan luas. Asalnya Nabi melarang ziarah kubur karena ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang Islam, itu mereka melakukan praktek yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga Nabi SAW melarang. Tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi SAW kembali beliau bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku, kata Nabi, pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang silahkan ziarah kubur. Sekarang kata Nabi, silahkan kalian untuk ziarah kubur. Nah, kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ketika Nabi SAW, ya ini kan hadis itu ada hadis yang mansukh, ada yang hadis yang dinasih, itu adalah hadis yang melarang, ya, yang mansukh, yang terhapus. Kemudian nasih yang hadis yang nasih itu adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Sekarang kata Nabi, ziarahlah kalian. Ini periodenya paling Makkah lawan Madinah. Waktu Nabi di Makkah, Nabi melarang ziarah kubur. Tapi ketika Nabi sudah di Madinah, umat Islam ketika itu keimanan dan tauhid mereka sudah kuat. Artinya mereka tidak melakukan nihayah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin Mekah. Kemudian tentu ziarah yang diinginkan oleh Nabi SAW, ziarah yang disunahkan oleh Nabi SAW itu adalah ziarah yang manfaatnya itu adalah untuk mengingat akan kematian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Ziarahlah kalian, kata Nabi, silahkan kalian ziarah kubur, karena sesungguhnya, kata Nabi, ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah, itulah sesungguhnya tujuan utama daripada ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Bahkan salah seorang sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ketika disebutkan kepada beliau tentang surga dan neraka, ketika ada orang yang menyebutkan, ketika ada orang yang mengingatkan kepada Utsman, "Wahai Utsman," ya, menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang neraka, ya,
Tentu orang yang disebutkan tentang surga itu kan ya, merasa terharu, merasa begitu begitu ingin ya, begitu ya, tentang nikmat surga. Ketika disebutkan tentang nikmat surga, kadang nikmat surga yang disebutkan itu membuat kita terharu, membuat kita menangis. Betapa nikmat surga. Karena kata Nabi SAW, nikmat surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Bahwa nikmat surga itu kata Nabi SAW adalah nikmat yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terbayang oleh hati kita, oleh pikiran kita. Jadi ketika disebutkan tentang surga, Utsman tidak menangis. Bahkan ketika disebutkan kepada Utsman tentang neraka, beliau juga tidak menangis. Ya, tidak menangis. Tetapi ketika Utsman bin Affan, beliau disebutkan, beliau diingatkan tentang kubur, beliau menangis. Maka ketika beliau menangis, yang menanya tadi bertakun lawan Utsman, wahai Utsman, kenapa jadi menangis? Utsman kemudian menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ujar Utsman, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kata Utsman, sabda Nabi, kubur itu kata Utsman adalah, beliau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi, kubur itu adalah awal untuk manazil akhirat. Kubur itu adalah awal untuk menuju akhirat. Artinya kubur itu adalah tahapan awal untuk perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan akhirat. Nabi SAW beliau juga bersabda, idza mata ahadukum qabla qiyamah. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tegaklah kata Nabi baginya kiamat. Tegaklah baginya hari kiamat. Kemudian Utsman melanjutkan, fa iyanju minhu bala ba'dahu aisar minhu. Barang siapa kata Utsman yang selamat dari siksa kubur, maksudnya ia selamat dari kubur, dari kehidupan alam kubur, selamat dari siksa kubur, maka kata Utsman aisar minhu, maka yang setelahnya itu akan mudah. Tahapan-tahapan berikutnya itu akan mudah. Wa illam yanju minhu, maka ketika seseorang itu tidak selamat dari siksa kubur, tidak selamat dari kehidupan alam kubur, maka ba'dahu asyadda minhu, maka bisa dipastikan kehidupan atau tingkatan-tingkatan perjalanan kemudian untuk menuju surga dan neraka itu akan lebih sulit lagi. Nah, jadi patokannya itu adalah alam kubur. Patokannya itu adalah alam kubur. Maka selamat daripada alam kubur, insya Allah akan selamat tahapan-tahapan berikutnya. Karena selamat dalam kubur, maka sulit untuk selamat di tahapan berikutnya. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh minta waktu sedikit lagi. Ya, kalau Bapak rumah dan rumah. Ya. Nah, kemudian ketika ziarah kubur itu, ya karena kita sering kita diumpan ke kuburan, ya, kebiasaan kita yang membayangkan ada langsung kulit, tapi kita umpan ke kubur. Nah, maka ketika kita ziarah kubur itu, nah tentu kita harus meluruskan niat kita, istighbarun niat, menghadirkan dalam hati niat. Apa niatnya? Niatnya itu apa sesungguhnya? Memang niat kita, ya tentu kita hendak dapat dua gunung Uhud tadi yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Tapi di samping itu Pak, ya,
seorang muslim hendaknya tujuan ziarah kubur dia itu adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wa islahi fasadi qalbihi, untuk memperbaiki hatinya. Ya, untuk memperbaiki hatinya. Artinya apa? Ya, sebagaimana tujuan ziarah kubur itu kata Nabi ya, adalah untuk mengingat akan kematian. Mengingat akan kematian. Nah, maka sebelum kita ya, ketika kita sampai di pemakaman, maka hendaknya kita mengucapkan salam kepada penghuni. Ketika kita memasuki area pemakaman itu, hendaknya yang pertama sekali kita ucapkan adalah salam kepada penghuni kubur. Kayak salam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi mengajarkan salam dengan redaksi kalimat Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamukumullahu al-mustaqdamina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, ini doanya, salamnya Pak. Nah, ibu-ibu juga kalau hanya ziarah kubur, jangan teringat mengucapkan salam lawan penghuni kubur. Atau dengan salam dengan kalimat yang lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Bisa juga nanti keduanya. Ataupun kada hafal, ya cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum ahlal kubur. Assalamualaikum ahlal kubur. Nah, jadi ini berlaku untuk setiap kubur, berlaku untuk pemakaman siapa saja. Termasuk karena ketika kita ziarah makam Rasulullah, di samping makam Rasulullah ada makam Abu Bakar, di sampingnya ada makam Umar. Maka ketika mengucapkan salam itu kita langsung mengucapkan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum ya Rasul, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Itu kan ketika kita ziarah makam Rasulullah SAW. Tapi secara umum, ya baik mungkin ketika kita ziarah ke pemakaman Baqi, ketika di Baqi, tetap kita mengucapkan salam Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyata. Nah, jadi kadang-kadang kita itu memang ada ingat pun mengucapkan salam. Mengucapkan salam, nggak ada ingat itu. Kita umat aja nggak kuburan, tapi kita ada ingat mengucapkan salam. Nah, padahal ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, bahkan kita kalihikan ketawaan, kadang di kubur aja ketawaan, asik bawa bandiran. Asik banget kalau bandiran, tapi penting kan. Kita bagi kisahan, lalu ketawaan, itu kebiasaan kita yang kita kada sadari. Karena Nabi SAW dia dalam sebuah hadis dia menjelaskan bahwa salah satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi untuk diam itu adalah indah tiba jenazah, ketika mengikuti indah tiba ketika mengantarkan jenazah. Nah, jadi ini mungkin berulang-ulang ya sekolah kita diingatkan, tapi masih aja kita ada magawi. Jadi tetap bawa bandiran. Padahal pada saat itu adalah
Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk istihdar niat, maksudnya menghadirkan niat kita bahwa tujuan utama adalah untuk mengingatkan kita akan kematian, bahwa setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, bahwa kita yang hadir, yang kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, ya kita syukuri, kita merenungi bahwa yang di dalam kubur itu adalah saudara kita, adalah kawan kita, adalah warga kita. Nantinya kada mungkin lagi, lumuri lagi. Seandainya aku kayak itu juga, itu memang perlu yang perlu untuk kita hadirkan. Jadi maka ketika kita menghadirkan itu, hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi lembut, hilang, istilahnya hilang keduniaan ini. Ini kita sadar bahwa pasti kita akan mengalami apa yang dialami olehnya pada saat ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup akan sampai di sini dulu ya tentang ziarah kubur. Mungkin kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain insyaallah, dan cukupkan sampai di sini dan berakhir dengan wassalamualaikum